Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang hakul muslimi ala al-muslimi sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah ada 6 yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas hak yang ke-6, yaitu kata Nabi SAW, "Idza mata fatba'hu." Kalau saudaramu seislam, seiman meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini termasuk salah satu syariat yang menunjukkan begitu indahnya Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjalin hubungan baik dengan sesama muslim. Bahkan kepada orang non-muslim kita tidak boleh berbuat zalim. Dan syariat untuk berbuat baik, syariat untuk memberikan hak-hak mereka, bahkan bukan hanya pada saat mereka masih hidup. Saat saudara kita sudah meninggal dunia pun, kita masih disyariatkan untuk menunaikan tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Dan tentu ketika kita lakukan itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'aha hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini fa kullu qiratin mithlu jabali Uhudin." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengiringi jenazah seorang muslim atas dasar iman, artinya keimanannya lah yang menggerakkan dia untuk melakukan hal itu. Bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji orang, bukan supaya dikatakan, "Masya Allah, Bapak ini adalah orang yang sosialnya tinggi." Bukan. Tapi dia lakukan itu imanan. Karena keimanan yang ada di dalam hatinya. Dia tahu Allah memerintahkannya. Maka dia lakukan hal tersebut. Wahtisaban. Dan dia lakukan itu
tujuannya adalah untuk semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan pula karena tradisi. Tapi dia lakukan itu dengan sadar, didasari keimanan, dan didasari pengharapan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia disolatkan, dia ikut solat, menyolatkan seorang mukmin yang telah meninggal dunia. Kemudian diantarkan jenazahnya sampai ke kuburan, sampai dimakamkan. Dan dia mendoakan saudaranya tadi, lalu dia pulang ke rumahnya. Maka ketika pulang, dia pulang, kata Nabi, membawa qirataini azimaini. 2 qirat yang sangat besar. Ketika ditanya, mal qiratan ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan mithlu al-jabalaini al-azimaini, yaitu pahala sebesar 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan asgaruhuma mithla Uhudin. 2 gunung besar tadi, permisalannya adalah yang paling kecil seukuran gunung Uhud. Bapak Ibu yang sudah pernah menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji, pernah melakukan ziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berziarah juga ke pemakaman syuhada Uhud, di sana menyaksikan betapa besarnya gunung Uhud. Dan orang yang mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah saudaranya, saudara muslimnya, maka dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud atau 2 gunung Uhud. Ini artinya kemuliaan yang sangat agung yang Allah berikan dengan amalan yang tidak berat. Itu di antara faedah, di antara manfaat ketika seorang muslim menunaikan syariat, menunaikan hak saudaranya, yaitu dia datang mulai dari menyolatkannya sampai mengantarkan sampai dimakamkan. Kalau dia hanya menyolatkan saja, maka dia mendapatkan 1 qirat. 1 qirat berarti seukuran apa? 1 gunung Uhud yang begitu besar. Pahala yang sangat agung. Dan dari syariat ini, seorang muslim bisa mengambil faedah yang sangat banyak. Di antaranya pertama, saat ini dia menyolatkan dan mengantarkan saudaranya. Maka dari situ dia dapat mengambil pelajaran, pada saatnya nanti dia yang akan disolatkan, dia yang akan diselenggarakan jenazahnya, dia yang akan diantarkan untuk dimakamkan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya yang namanya kematian itu suatu keniscayaan, pasti. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya saja kita tidak tahu kapan dan di mana kita mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Banyak pelajaran atau kisah yang mungkin kita lihat sendiri, ya. Ada kerabat kami di
saat wabah corona kemarin sudah mulai melandai, kondisinya sehat, sehat-sehat saja, aman-aman saja, dan ternyata Allah takdirkan dia yang saat itu disorong dalam kondisi yang aman-aman, dia berangkat ke Jawa. Padahal kondisinya saat itu sudah bisa dikatakan cukup aman, karena memang penerbangan dan segala macam sudah boleh. Qadarullah dia ternyata meninggal di Jawa. Tidak lama dari waktu berangkatnya. Padahal dia berangkat dari Sorong dalam kondisi sehat, kuat. Ya. Karena Allah takdirkan dia matinya di Jawa. Kita tidak tahu. Ada kisah yang disampaikan oleh salah seorang ustadz, dan kisah ini tentang sahabat beliau. Beliau katakan sahabatnya ini orang Saudi, pemuda, yang dia suka melakukan amal sosial atau dakwah, diantaranya di Indonesia. Dia sudah berangkat sampai di Indonesia, sampai di Jakarta, ternyata diberi informasi bibinya sakit keras, masuk ICU atau sakit parah. Akhirnya beliau sampai di Jakarta, kembali ke Madinah, berangkat kembali ke Madinah, ya. Sampai di sana ternyata bibinya meninggal dunia. Disolatkanlah di maghrib atau isya'nya, dia mensolatkan bibinya. Tapi ternyata subuhnya dia yang disolatkan. Subuhnya dia yang disolatkan. Karena kematian ini tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Bahkan tidak sedikit kadang ada dokter yang sudah memvonis pasiennya ini tidak lebih usianya dari 3 bulan. Karena sakitnya sudah sangat parah. Menurut prediksi dokter, usianya tidak lebih dari 3 bulan. Ternyata pasiennya masih hidup lama, dokternya mati duluan. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Kembali ke syariat tentang mengantarkan jenazah. Sebelum mengantarkan, tentu yang perlu kita dan yang sudah kita tahu bersama, ada namanya menyelenggarakan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, lalu mengantarkan ke pemakaman dan dimakamkan. Ini semua hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Wajibnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada misalnya di satu kampung, ada seorang muslim meninggal, di kampung itu mereka tahu, mereka bisa lakukan, tapi tidak ada yang mau mengurusi jenazah tadi, maka satu kampung itu atau kaum muslimin yang tahu semuanya tentang hal itu, dan tidak mau melaksanakannya, mereka semua berdosa. Tapi kalau sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sudah dilaksanakan, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Karena kan nggak mungkin kalau ada satu orang meninggal, terus semua kaum muslimin harus ikut mensolatkan, kan nggak mungkin. Ya, maka gugur kewajiban dari sebagian kalau sudah dilaksanakan oleh sebagiannya. Kembali ke mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah. Tentu setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan, ya, yang disyariatkan adalah segera atau menyegerakan pemakaman, ya, jenazah seorang muslim. Karena Nabi SAW memerintahkan itu. Diperintahkan kita untuk menyegerakan. Fa in kana shalihan aw salihan fa khairun fa in kana salihah fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazahnya atau orang yang meninggal tadi adalah orang yang soleh, berarti kita menyegerakan kebaikan untuknya. Fa in kana ghairu dzalik, kalau dia bukan orang soleh, artinya sebaliknya, maka
beban atau keburukan yang segera kita hilangkan. Itu yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan mengantarkan jenazah, asalnya syariatnya adalah dengan berjalan kaki. Berjalan kaki, itu syariat asalnya. Bagaimana kalau menggunakan kendaraan? Kalau sulit berjalan kaki, misalnya sekarang kita dari sini sampai ke kilo 10. Berapa lama jalan kaki? Apalagi orang banyak, ini akan sulit. Ya, karena jauh. Ya. Maka kondisi seperti ini boleh menggunakan kendaraan. Ya. Tapi Nabi SAW dulu ketika beliau mengantarkan jenazah, beliau diberikan kendaraannya, tunggangannya, beliau tidak mau. Beliau tidak mau, tapi setelah selesai, beliau diantarkan kendaraan beliau, beliau naiki, dan ketika ditanya, beliau mengatakan, tadi ketika mengantarkan jenazah, ya, malaikat berjalan, maka saya berjalan bersamanya. Kata Nabi SAW. Ya, kalau bisa, seperti misalnya kuburannya dekat, ya, pemakamannya tidak terlalu jauh dan tidak menyulitkan, ya, maka asalnya dengan jalan kaki. Seperti kalau di Madinah, antara tempat menyolatkannya, yaitu di Masjid Nabawi dengan tempat pemakamannya, ya, tidak jauh, maka dengan diantar dengan jalan kaki. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pengantar. Bolehkah pengantar di depan mayat atau harus di belakang? Atau harus di belakang? Ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian menganjurkan di depan karena yang mengantarkan ini memberi syafaat. Asy-syafi' fil amam. Ya. Sebagian mengatakan tidak, namanya kita dalam hadis disebutkan fatsba'hu, mengikuti, berarti kalau mengikuti kita di belakangnya. Tapi wallahu taala a'lam, dua-duanya boleh. Ya, tinggal lihat kondisi. Ya. Seperti kalau di masyarakat kita yang ada di sini, ya, sebagian mendahului supaya jalannya dipermudah, tidak ada hambatan di jalan, membuka jalan. Ya, sebagian di belakang, maka tidak mengapa. Dan ketika kita mengantarkan mayit atau mengantarkan jenazah, hendaknya kita mengambil pelajaran yang paling banyak. Karena orang yang beruntung adalah mereka yang mengambil pelajaran dari orang lain. Tadi kita katakan, saudara kita meninggal. Dan ketika sudah meninggal, akan ada kehidupan setelahnya, dan itu berkaitan erat dengan kehidupan selama di dunia. Kehidupan setelahnya adalah tanggung jawab atau pertanggungjawaban dari kehidupan saat di dunia. Maka kita berusaha menyiapkan bekal sebaik-baiknya. Dan ini mengingatkan kita akan kehidupan kita setelah kematian. Karena terkadang kita di dunia, dengan gemerlapnya dunia, dengan kesibukan kita di dunia, kadang kita lupa kita itu akan mati. Dan namanya mati, Pak, nggak harus nunggu sakit dulu. Harus sakit bertahun-tahun baru nanti mati, enggak. Banyak orang yang mati dalam kondisi lagi bugar-bugarnya, sehat-sehatnya, lagi sangat antusias untuk meraih dunianya. Bahkan ada orang yang sangat bugar, sehat, setiap hari olahraga atau dia rajin olahraga, matinya pas olahraga. Ada atau tidak? Banyak. Karena yang namanya kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan dan di mana. Maka yang terpenting adalah persiapan, dan kita akan bisa menyiapkan dengan baik kalau kita sering ingat hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, aksiru dzikri hadhimul ladzat, perbanyaklah mengingat-ingat sang penghilang kenikmatan, yaitu apa? Al-maut, kematian.
Maka dari sini kita harus mengambil pelajaran ketika mendengar, melihat, bahkan kita mengantar langsung. Tapi kadang sayang kita tidak terlalu merasa mendapatkan pelajaran, kecuali kalau itu adalah orang dekat kita. Ada saudara kita sesama muslim meninggal, seakan-akan biasa. Tapi biasanya orang sangat merasa kehilangan, dan itu benar-benar bisa memberikan pengaruh kepada dia kalau ternyata yang meninggal adalah kerabatnya, orang tuanya, atau mungkin anaknya, atau bahkan saudaranya, suaminya atau istrinya. Dia baru merasa kalau ternyata kematian itu begitu dekat. Apalagi kadang seorang muslim, dia melihat, rata-rata yang mati itu yang tua duluan. Ternyata begitu ada yang meninggal, adiknya atau anaknya, baru dia sadar. Kematian itu nggak pakai nomor urut, Pak. Ya, nggak pakai nomor urut harus dari yang tua duluan, enggak. Mana yang lebih banyak mati sebenarnya? Yang muda atau yang tua, Pak? Yang lebih banyak meninggal itu yang muda atau yang tua? Yang muda. Buktinya jarang yang sampai tua. Jarang yang sampai usia tua. Masih muda meninggal dunia banyak. Bahkan kematian itu cocok untuk siapa saja. Taib. Tadi mengantarkan, memperbanyak kita, mengingatkan diri kita untuk kematian. Dan tidak ada bacaan khusus kalau mengantarkan mayit harus mengiringi jenazah baca apa, tidak. Tapi seorang muslim meluangkan waktu dengan beristighfar atau yang lainnya tidak mengapa. Tapi tidak ada khusus kalau mengantarkan mayit harus bacaan ini, tidak ada. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ulama besar dari madhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh seorang mengangkat suara dengan sengaja, dengan apapun itu, baca Al-Quran dengan keras-keras atau dengan zikir saat mengantar jenazah. Yang disyariatkan adalah tenang. Kalau baca Quran apa dengan khusus itu saja tidak boleh, apalagi orang ngantar jenazah tapi dia cerita kanan kiri nggak jelas sampai yang lain terganggu. Ini tentu tidak tepat. Ya. Kadang dia sibuk dengan hal-hal yang dia lupa, kematian yang dia sekarang saksikan. Terkadang kita dapatin orang di saat mengantarkan jenazah di pemakaman, bahkan masih sempat-sempatnya ngobrol apa? Ngobrol bisnis, ngobrol ini, ngobrol itu. Apa ndak ada tempat lain? Ya. Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke kuburan. Ziarah kubur itu tujuan utamanya apa? Untuk mengingat kematian. Tapi itulah fenomena di zaman sekarang. Bahkan kadang orang di kuburan dia nggak ingat kalau dia akan mati, akan dikubur. Seperti orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Kadang di tengah-tengah pemakaman orang masih sibuk bercerita bisnis, sibuk cerita politik, bahkan kadang gibahin orang lain, wala'udzubillah. Ya. Tentu seharusnya kita mengambil pelajaran dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saat giliran kita tidak menyiapkan bekal yang cukup. Kita tidak siap. Wala'udzubillah. Maka seorang muslim harus mengambil pelajaran ini, ya. Kemudian kita seperti yang tadi dikatakan, ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fala'an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu awal-awal Islam, orang-orang musyrik dulu kalau datang ke kuburan ngapain? Datang ke kuburan itu mereka melakukan kesyirikan. Ya, datang ke kuburan untuk minta kepada penghuni kubur. Datang ke kuburan untuk
nyembah penghuni kubur. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka di awal-awal Islam dilarang ziarah kubur. Khawatir umat Islam yang baru mengenal Islam, belum begitu kuat tauhidnya, mereka terjerumus kepada kesyirikan lagi. Maka di awal Islam ziarah kubur itu dilarang, Pak. Tapi setelah Rasulullah SAW mengajarkan tauhid kepada mereka, kepada para sahabat, iman mereka sudah kuat. Nabi mengatakan, dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang boleh, ziarahlah kubur kalian. Karena apa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Dan kita harus senantiasa mengingat-ingat kematian. Apalagi tatkala hati kita keras, kita terlalu berambisi dengan dunia, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Bahkan susah kita menangis karena mengingat akhirat. Jalan-jalannya ke kuburan, Pak. Ya. Tapi bukan masih di kuburan pun selfie, ya kan? Ya. Ini tentu tidak semestinya dilakukan. Seorang muslim ketika dia datang ke kuburan, dia mengambil pelajaran di situ. Ya. Karena sebagian orang ada yang salah karena dia meremehkan perkara kuburan. Ada yang kelewatan, nggak menganggap, artinya dia sangat takut, sangat berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan. Ini juga tidak tepat. Islam mengajarkan kita syariat yang sebenarnya. Di kuburan kita, ketika datang ke kuburan apa? Kuburan kaum muslimin kita doakan. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan dilimpahkan bagi kalian, wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Kalian telah dahulu mendahului kami dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah memberikan keselamatan untuk kami dan untuk kalian, untuk kita semua. Itu doa. Ya. Makanya pernah di suatu pemakaman itu dituliskan, ya, pakai bahasa Arab, di luarnya ya, bukan di pemakamannya. Yang artinya kurang lebih sekarang Anda keluar dari sini, ya, Anda sekarang masih bisa keluar dari tempat ini. Tapi akan datang masanya Anda dibawa ke sini dan tidak dikeluarkan lagi. Artinya apa? Dalam kondisi sudah menjadi mayat dan dimakamkan di situ. Kita nggak bisa lari, Pak. Ya, kita nggak bisa lari dari kematian. Maka yang harus kita lakukan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dan betapa kita sekarang banyak sekali kaum muslimin yang lalai akan kematian. Buktinya apa? Urusan ibadah dianggap remeh. Urusan dunia, harta misalnya, ya, dia nggak pedulikan lagi halal atau haram. Dia nggak segan-segan untuk mendolimi orang lain. Ya, padahal semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Dan yang namanya kematian tadi sekali lagi bisa datang kapan saja. Dia nggak ketuk pintu malaikat maut. Assalamualaikum, bang, udah siap? Nggak ada. Ya. Malaikat maut itu bukan, ya, driver online, Pak. Driver online Anda naik, ya, pesan dia datang. Anda terlambat ditunggu. Enggak. Sudah siap, bang? Enggak. Malaikat maut kita mau siap atau tidak siap, kalau sudah tiba ajalnya, dia akan membawa kita. Dan kehidupan setelah itu, setelah kematian tadi, ya, setelah seorang mukmin dikuburkan, sebelum ke situ ada satu adab yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan, mayoritas ulama berpendapat sebelum dimakamkan jenazahnya tadi
maka hendaknya kita tetap berdiri, tidak duduk. Ya. Kecuali kalau dalam kondisi memang kita sulit. Ada orang yang mungkin kalau berdiri lama dia asam urat sudah, ya, kaki kram-kram semua, nggak bisa ya. Ini kondisinya lain. Sebagian ulama memang membolehkan duduk karena setelah itu Nabi duduk katanya. Tapi lebih afdolnya dan lebih aman adalah sebelum dimakamkan kita tidak duduk dulu. Ya, kecuali kondisinya memang berat bagi kita kalau kita nggak duduk. Ya. Kemudian setelah dimakamkan, kita doakan saudara kita. Ya, kadang orang tadi datang ke pemakaman, dia ngobrol cerita sana sini. Bahkan sebagian orang bikin streaming pemakaman saudaranya. Apa faedahnya? Ya, ada yang divideokan. Bukan itu tujuan kita ke pemakaman atau mengantarkan jenazah saudara kita. Kita makamkan dia dengan cara yang benar, dengan cara yang islami, dan kita doakan dia. Setelah dimakamkan, Nabi SAW mengatakan, ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu yus'alul an. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian yang sudah dimakamkan ini. Dan mintalah kepada Allah untuk mengokohkan dia, meneguhkan dia di atas keimanan. Karena dia sedang ditanya sekarang. Ditanya oleh siapa? Oleh malaikat. Siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir. Dan pertanyaan tentang man rabbuka, ya, waman hadar rajul ay waman nabiyuka wama dinuka, ini bukan pertanyaan yang dijawab dengan hafalan, Pak, dengan amalan. Dan di saat itu setan datang menggoda. Maka Nabi SAW memerintahkan kita doakan saudara kita, minta ampunan kepada Allah untuk saudara kita, dan minta agar dia diteguhkan di saat menjawab pertanyaan tadi. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Sifatnya apa? Mereka saling mendoakan. Mendoakan kebaikan. Apalagi orang-orang yang belakangan, datang belakangan. Mereka mendoakan orang-orang yang terlebih dahulu. Apalagi orang-orang beriman yang telah meninggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang beriman yang datang setelahnya, ini ayat berbicara tentang orang-orang muhajirin dan ansor, yaitu orang-orang ansor, ya, yang beriman setelah orang-orang muhajirin. Dan juga sekaligus sebagai penjelas bahwasanya orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang beriman yang benar, sifatnya itu seperti ini. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, ya Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, dan juga saudara-saudara kami yang telah, ya, mendahului kami. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini ada kedongkolan, sifat hasad, iri, dengki kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman diperintahkan untuk saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, sampai nanti mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Mereka adalah saudara, bersaudara di surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan, mereka saling berhadap-hadapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan dengan ilmu itu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan semoga kelak Allah kumpulkan kita di surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.